Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu senantiasa diberi kenikmatan iman, Islam serta ihsan, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diwajibkan menurut syariat agama Islam dan bisa menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang menurut syariat Islam. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kepada semua saudaraku satu NKRI, saudara satu iman, sebelumnya saya mohon bantuannya untuk bantuan subscribe-nya di channel saya ini, dan mudah-mudahan bagi yang sudah subscribe menjadi amal barokah, bisa menjadi manfaat untuk perjuangan. Kepada sahabatku semua, karena kita iman Islam sehingga kita memiliki mahabbah kepada Rasulullah. Tapi sebelumnya kita bahas itu, sebaiknya marilah kita simak dulu video berikut ini dan cermati apa yang disampaikan di dalam video ini. Bin Ubaidillah As-Sagaf, di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun, orang yang ketiga menyusun. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali, dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Loh iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji pagi-pagi, tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf. Itulah saudaraku, kita saksikan video yang barusan kita tonton ini. Perhatikan, cermati apa yang dikatakan oleh Habib itu sendiri. Dan semua tahu siapa Habib itu. Ketika dia mengatakan Rasulullah belajar nahunya ke Habib, ke Baklawi intinya. Jadi Rasulullah bersama Imam Ali dan Imam Husain belajar nahu ke Habib. Coba kita pakai akal kita cermati dengan secara akal kita. Jangan dengan husnudzon, dengan ilmu kita. Jadi Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi kalau Rasulullah itu belajar sama Habib, sama Baklawi, sedangkan mereka mengaku zuriyah Nabi, anak cucu dari keturunan Rasulullah. Di video ini dia mengatakan Imam Husain, Imam Ali, baginda Rasulullah belajar nahu kepada Baklawi. Dia sendiri sudah mengatakan di zaman Rasulullah itu sudah ada Baklawi, sudah ada Habib. Jadi mari kita cermati, mari kita sadari, pakai ilmu, pakai akal, pakai logika sajalah. Dari Habib itu sendiri yang mengatakan, dari Baklawi sendiri yang mengatakan Rasulullah belajar nahu kepada Baklawi. Dia mengatakan di zaman Rasulullah itu sudah ada Baklawi. Nah, faktanya sekarang di mana? Fakta yang terjadi sekarang, Baklawi katanya zuriyah Nabi. Kita pikir logika kita aja. Oke lah, kita takdim karena kita husnudzon dulu, karena belum ada pengkajian, belum ada penemuan. Tapi sebenarnya dari dulu pun kalau kita cerna dengan akal kita, dengan ilmu kita, banyak kurafat-kurafat yang menyesatkan kita. Dan contoh
yang dilakukan oleh Kelambak Laut itu. Mana ceramahnya yang berilmu? Ceramahnya nggak ada yang berilmu. Semuanya provokasi. Banyak yang disampaikan narasi-narasi yang ujungnya ujaran kebencian. Jangan terlena ketika kita diajak berselawat, kita merasakan nikmat. Itu karena mahabbatur Rasul, Rasul menyambut. Jadi karena tingkat hati kita mengharap Rasulullah. Dan kita semua tahu, rasa cinta kita kepada anak kita atau orang tua kepada anaknya itu lebih besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Coba kita pikir dengan akal. Kalau Ba'alawi zuriat Nabi, Habib itu zuriat Nabi, kenapa provokasi yang dilakukan? Ayo perang, asah golok, asah celurit, kita lawan. Mereka menganggap yang tidak sama dengan mereka. Walaupun kita muslim, kita sama-sama orang Nahdiyin, diajak perang dengan mereka. Kalau dia zuriat Nabi benar, tidak mungkin umat Islam itu diajak untuk perang memerangi umatnya Nabi itu sendiri. Tolong pakai logika, pakai ilmu saja lah. Pakai logika lah. Dan di ketika itu dikatakan Rasulullah belajar ke Ba'alawi. Di sekarang ini, di masa sekarang ini, Ba'alawi mengaku zuriat Nabi. Ini sangat tidak sinkron ini. Coba cerna dengan akal logika saja, nggak perlu dengan ilmu. Kurafat-kurafat yang itu menyesatkan. Kalau para Ba'alawi zuriat Nabi, tidak mungkin beliau itu mengajak perang dengan umatnya Nabi. Apalagi kita orang Nahdiyin yang selalu gemar berselawat, duduk membaca selawat. Selain di bab sholat itu kita juga sering berselawat. Kita orang Nahdiyin duduk berselawat sekian ribu sampai menangis. Tapi yang perlu kita tanyakan, ketika kita mencintai Rasulullah, kita berselawat, sambungkan rasa, seolah hadir di depan kita, seolah Rasulullah melihat kita, sampai rasa nikmat dalam hati kita sehingga kita menangis. Nikmatnya rasa cinta kepada Rasulullah. Tapi di masa sekarang ini, kita tahu orang berbuat dosa, berbuat zolim, berdawir, banyak yang dilakukan. Itu mengatasnamakan Rasulullah. Dan kita tahu faktanya itu. Sangat fakta, sangat real, fakta itu terjadi. Kita tahu, kita diam saja. Walaupun selawat kita nangis. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita? Bagaimana kita nanti ketika ketemu Rasulullah? Ya Rasul, aku berselawat kepadamu sampai nangis-nangis karena rasa nikmat mengenangmu, mencintaimu ya Rasulullah. Tapi bagaimana ketika Rasulullah bertanya balik? Apa yang kau lakukan ketika suatu kaum, suatu klan berbuat dosa, memakai nama zuriat keturunanku, keturunan suciku, padahal dia bukan. Kamu tahu berbuat dosa, memakai nama gelarku, memakai nama keturunanku. Kamu diam saja. Apakah kamu pantas memohon syafaat kepadaku? Bukankah begitu kira-kira kalau kita ketemu Rasulullah? Dan di sekarang ini, di masa sekarang ini, Allah memberi satu kesempatan pada kita. Kita nggak hidup di zaman Rasulullah, tapi kita menjadi pasukan Rasulullah. Saya yakin, hakul yakin, saya diberi kesempatan oleh Allah untuk membela Rasulullah. Dan intinya kita membela Rasulullah, kita menjadi pasukan yang membela Rasulullah, berarti kita menjadi pasukan Rasulullah. Kita harus yakin, kita membela agama itu wajib, kita membela negara itu wajib, apalagi kita membela nasab suci Rasulullah, nasab suci zuriat Nabi. Kita wajib. Kalau kita tidak lakukan, kita dosa, yang namanya wajib. Sedangkan Bahasim, fatwa jihad Bahasim, hubul watan minal iman, membela negara itu wajib hukumnya. Bagi yang tidak membela, diragukan keimanannya. Karena membela negara itu bagian dari iman. Ketika tidak membela negara, dipertanyakan keimanannya. Marilah kita berpikir, wahai saudaraku sebangsa setanah air, kami tidak membenci yang
membela Ba'alawi karena masih husnudzon. Tapi marilah kita kaji dengan akal, dengan video yang kita tontonkan tadi. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan belajar nahwu ke Rasulullah, belajar nahwu ke Ba'alawi. Mereka mengatakan di masa itu sudah ada Ba'alawi. Coba kita pikir dengan akal yang logika yang pas lah. Di masa itu dia katakan dalam kurafatnya, Imam Husain, Imam Ali, baginda Rasulullah belajar ke Habib. Masa sekarang ngaku Habib Suriah Nabi. Kira-kira masuk akal enggak? Saya yakin saudaraku senusantara pasti tahu jawabannya. Jadi marilah kita berjuang. Kita yakin menjadi pasukan Rasulullah. Kita membela NKRI. Kita membela akidah Ahlussunnah yang telah diporak-porandakan, dikacak-acak oleh mereka. Membela nasab suci Rasulullah. Di sini saya yakin, aku yakin, inilah jihad sebenarnya. Kita membela kesucian nasab suci Rasulullah. Di sini kita menjadi pembela Rasulullah, pasti kita menjadi pasukan Rasulullah. Dan disinilah yakin, aku yakin, kita gugur itu adalah jihad fisabilillah. Dan jangan takut saudaraku, keguguran kita membela 3 hal ini itu akan dijamin surga oleh Allah. Tapi ingat wahai saudaraku, tujuan kita bukan mati diterima oleh Allah sebagai penjihad. Tujuan kita adalah menang, memperjuangkan negara kita, akidah agama kita, kesucian nasab Rasulullah. Tujuan kita adalah memenangkan itu, bukan tujuan kita untuk menjadi fisabilillah. Jadi kita harus berjuang, berlika-liku godaan, ujian, berlika-liku fitnah dan framing dari orang-orang Ba'alawi. Marilah saudaraku, kita satukan tekad kita membela negara, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membela kesucian nasab Rasulullah. Okelah para saudaraku, cukup sekian dulu video dari saya. Apabila berkesan, memberi manfaat, tolong saya mohon para saudaraku, tolong bantu channel ini, subscribe di sudut kanan, subscribe. Jadi untuk membantu perjuangan kami. Intinya berjuang di semua hal, yaitu mencari ridha Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan para saudaraku yang sudah subscribe menjadi saksi, yaitu amal sedekah yang kelak akan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan bantuannya menjadikan ridhonya Allah sehingga kita terhindar dari azab Allah. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras. Satu komando, bela negara, bela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bela nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.